Ma'asyiral muslimin, majelis taklim al-iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang berbicara masalah narkoba, kembali terus kita sampaikan bahwasanya narkoba ini adalah musuh bersama bagi kita, khususnya bagi umat Islam. Kenapa? Karena narkoba ini memiliki dampak negatif yang sangat besar, bukan hanya kepada diri kita sendiri, bahkan kepada keluarga kita, dan bahkan kepada masyarakat di sekeliling kita. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwasanya di dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-90 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman haram itu, minuman keras itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, narkoba ini tidak ada di dalam Al-Quran dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi, para ulama bersepakat bahwasanya narkoba ini dikiaskan kepada sifat yang memabukkan. Setiap yang memabukkan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, untuk menghindari tersebut, maka jangan kita dekati yang namanya narkoba. Karena narkoba ini dapat membahayakan kita, baik itu diri kita sendiri maupun juga orang lain. Contohnya, misalkan dampak daripada negatif narkoba ini kepada diri kita adalah kita akan merasa kehilangan kekebalan tubuh. Kita mudah sakit dan penyakit kita itu akan makin menjadi-jadi. Kemudian hal negatif dampak daripada untuk bermasyarakat adalah bahwasanya kita akan suka mencari sesuatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermaksiat kepada Allah. Contohnya, apabila kita kecanduan terhadap narkoba, maka kita harus membelinya kepada orang lain. Apabila kita tidak memiliki uang, maka kita akan berusaha untuk mencari uang tersebut. Salah satunya adalah dengan menghabiskan uang tabungan kita. Kalau seandainya tabungan kita tak ada, apa yang kita lakukan? Maka kebanyakan banyak orang yang menggunakan narkoba itu dengan cara mencuri uang orang lain. Maka hal itu sudah jelas dapat merusak tatanan daripada kehidupan kita, baik itu berkeluarga maupun bermasyarakat. Dalam penanganan narkoba secara agama, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Bahwasanya salah satunya adalah mengajarkan akidah yang kuat kepada generasi muda kita khususnya. Karena narkoba ini banyak digandrungi, banyak yang dilakukan oleh generasi muda kita. Kenapa? Karena mereka merasa narkoba ini adalah merupakan suatu trending atau suatu kebiasaan yang sangat mantap, kece. Bahkan orang-orang Tanjung Balai mengatakan bahwasanya kalau tak bernarkoba tak ganteng. Begitulah bahasanya. Akan tetapi apabila kita memiliki akidah yang kuat, mudah-mudahan kita tidak akan terjerumus kepada hal-hal tersebut. Maka dari itu kita berharap kepada kita semua, kita yang memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki suami, kemudian keluarga-keluarga yang lainnya, kita terapkan kepada keluarga kita untuk menanamkan akidah agama Islam, agar supaya kita patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah. Lalu dikatakan, jauhi yang namanya sifatnya memabukkan, apalagi yang namanya narkoba. Hari ini pemerintah banyak menyampaikan tentang masalah statement. Apa kata mereka? Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Itu hal yang paling terpenting bagi kita. Jadi dalam penanganan narkoba secara agama, tanamkan akidah yang kuat kepada generasi kita. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki keluarga kita. Kenapa keluarga kita perlu diperbaiki? Karena kebanyakan generasi muda kita menggunakan narkoba itu akibat daripada broken home atau keluarga yang tidak sehat. Kemudian generasi muda kita memiliki banyak permasalahan. Salah satunya mungkin entah putus cinta, atau misalkan dia memiliki sesuatu yang dia pikirkan yang tidak bisa diselesaikan, atau dia punya hutang yang banyak, atau seandainya dia mungkin belajar stres. Jadi untuk menghilangkan hal tersebut, maka mereka mencari kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka merasa fresh, bebas dan segala macam. Maka salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan narkoba. Sebenarnya narkoba ini boleh kita gunakan, boleh.
Tapi narkoba ini boleh digunakan ketika ada sesuatu hal yang betul-betul memang diperlukan. Contohnya untuk bagian medis, pengobatan. Contohnya seperti macam bius. Itu kalau tidak dioperasikan, tentu pakai bius kan, maka bius itu juga termasuk bagian daripada narkoba. Tapi untuk medis diperbolehkan. Makanya kesalahannya adalah penyalahgunaan narkoba. Itu yang masalahnya. Karena menyalahgunakan narkoba itu termasuk salah satu ya merupakan hal yang tidak baik, dan undang-undang negara kita sangat melarang itu. Bahkan akan memproses secara hukum apabila ada orang yang menggunakan narkoba, kemudian menjual narkoba, bahkan mengedarkan narkoba. Masing-masing ada hukumnya. Kemudian selanjutnya yaitu mencari atau memilih lingkungan yang baik, memilih pergaulan yang baik, memilih pertemanan yang baik. Karena apabila kita berteman dengan orang baik, maka insya Allah kita akan menjadi baik. Tapi apabila kita memiliki pertemanan atau pergaulan atau komunitas yang tidak sehat, maka insya Allah kita mudah-mudahan akan seperti mereka. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita untuk memilih pergaulan yang baik, yang bagus. Contohnya misalkan mengikuti kegiatan di sekolah, OSIS, atau mengikuti kegiatan di masjid yang namanya remaja masjid, mengikuti pengajian-pengajian, kemudian melakukan hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Apalagi barusan kan kita sudah melihat bahwasanya banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak remaja kita yang tidak sehat, seperti balapan liar, kemudian mercun, kemudian cabut dari sekolah, kemudian berpacaran segala macam, dan itu salah satu dapat merusak daripada akidah daripada anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan dengan penanganan narkoba secara agama, kembalikan ya segala kehidupan kita identik dengan agama. Mudah-mudahan kalau kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, ya lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.